Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam Mapel IPS 9. Bagaimana kabar anak-anak? Tentu kalian dalam keadaan sehat. Sebelum materi dimulai, kalian harus tetap melaksanakan prokes COVID-19 dengan menerapkan 5M. Dan jangan lupa, sebelum pelajaran dimulai, kalian harus membaca doa terlebih dahulu. Juga kalian siapkan alat-alat tulis serta HP kalian. Kali ini Papa akan membahas materi mengenai analisis letak terhadap kondisi iklim di 5 benua. Namun Bapak tidak akan membahas semuanya. Bapak hanya membatasi satu, yaitu benua Asia. Untuk materi ini tentu nanti akan berkaitan dengan angin, cuaca, dan iklim. Nah, kemudian akan Bapak ingatkan kembali pengertian angin, cuaca, dan iklim yang mungkin kalian pernah dipelajari. Pengertian angin ialah udara yang bergerak dari tekanan udara yang tinggi menuju ke tekanan udara yang rendah. Kemudian untuk cuaca ialah keadaan udara pada wilayah yang sempit dan berlangsung pada waktu yang singkat. Kemudian untuk pengertian iklim, ini adalah keadaan cuaca di wilayah yang sangat luas dan berlangsung yang sangat lama. Kemudian untuk menjelaskan masalah iklim, tentu kita nanti berpatokan kepada beberapa hal ya, diantaranya yaitu mengenai letak lintang atau letak garis lintang. Nah, garis lintang ini nanti akan menentukan suatu iklim karena di situ ada batasan-batasan yang sudah disepakati. Baik, kita lihat untuk benua Asia mempunyai iklim dengan garis lintang. Itu ada 4. Kita lihat saja dulu untuk garis lintang yang mulai dari 0 sampai 23,5 derajat itu beriklim tropis. Kemudian yang 23,5 derajat sampai 40 derajat itu adalah iklim subtropis. 40 sampai 66,5 derajat iklim sedang, dan 66,5 derajat sampai 90 derajat adalah iklim dingin. Nah, kita lihat sekarang untuk posisi garis lintang yang ada di benua Asia. Benua Asia terletak pada garis lintang 11 derajat lintang selatan sampai 77 derajat lintang utara. Nah, jadi dari garis lintang tersebut memenuhi keempat iklim matahari, yaitu iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Nah, mengenai tempat, karena di wilayah atau benua Asia ini beraneka ragam topografinya, nah sehingga kita tidak hanya membatasi pada iklim matahari saja. Kita tahu untuk wilayah Asia
atau benua Asia itu mempunyai topografi yang sangat ekstrim, sehingga nanti akan mempunyai iklim yang ekstrim pula. Bapak ingatkan kembali, untuk benua Asia ini ada 3 iklim ekstrim yang terdapat di dunia, yaitu terdapat di Asia. Nah, kemudian sebetulnya iklim ekstrim ada 4 ya di dunia. Ini satu lagi di luar dari benua Asia, yaitu di benua Antartika, yaitu iklim yang sangat kering, terdapat di Dry Valley atau lembah kering. Nah, kemudian untuk 3 iklim ekstrim yang ada di benua Asia, diantaranya itu iklim yang sangat basah, yaitu terdapat di Cherrapunji ya, di India. Nah, itu sepanjang tahun selalu turun hujan. Kemudian iklim yang terdingin, yaitu terdapat di wilayah Rusia Timur. Selanjutnya iklim yang terpanas, ini juga berada di Asia, yaitu di Gurun Lut, yaitu di Iran. Nah, di Iran ini ada suhu yang pernah mencapai 70 derajat Celcius, yaitu di Gurun Lut. Nah, itu 3 iklim ekstrim yang terdapat di benua Asia. Kemudian untuk wilayah yang tentu di sini mempengaruhi iklim, yaitu daerah yang sangat ekstrim, yaitu tertinggi di dunia, terdapat di Asia Selatan, yaitu di India, yaitu ada gunung atau pegunungan Himalaya, puncak Mount Everest. Ini tingginya kurang lebih 9.000 meter atau 9 kilometer. Nah, ini tentu akan mempengaruhi terhadap iklim di daerah tersebut, dan di puncaknya akan selalu terdapat es abadi. Begitu juga di wilayah India Selatan, yaitu ada dataran tinggi Deccan. Nah, dataran tinggi Deccan ini dinyatakan sebagai wilayah titik panas, karena wilayah tersebut merupakan daerah yang diapit oleh Ghats Barat dan Ghats Timur, atau pegunungan Barat dan pegunungan Timur, yang mana pegunungan tersebut tidak bisa ditembus atau dilalui oleh angin muson. Nah, sehingga di bayangan atau di punggung gunung atau bayangan hujan itu selalu mendapatkan angin panas. Itu untuk wilayah-wilayah yang ekstrim yang ada di Asia. Nah, kalau kita lihat di wilayah Indonesia, sebetulnya juga iklimnya iklim tropis, tetapi ada juga wilayah yang puncaknya terdapat es, yaitu di wilayah puncak Jaya Wijaya. Itu ada es di puncaknya. Nah, kalau kita analisis, es akan membeku pada suhu 0 derajat. Nah, kemudian apabila di puncak Jaya Wijaya itu ada es, maka suhunya kira-kira berapa? Nah, kalau kita hitung, tentu kita berpatokan pada rumus kenaikan suhu pada suatu ketinggian. Jadi begini, setiap suhu naik
dalam ketinggian 100 meter itu suhu akan turun 100 meter suhu akan turun 0,6 derajat Celcius. Kalau naik 1000 meter ke ketinggian itu suhu tentu akan menurun menjadi 6 derajat Celcius. Untuk pegunungan Jayawijaya itu kurang lebih 5.000 meter. Nah, sehingga kalian bisa mengalihkan 6 derajat Celcius kali 5. Nah, didapat 30 derajat Celcius minus atau minus 30 derajat. Nah, kalau kita lihat di kaki gunung sekitar puncak Jayawijaya, suhunya kurang lebih misalkan 20 derajat, maka suhu di puncaknya kalian bisa menghitung berapa. Ya, jadi 30 derajat Celcius dikurang ditambah 20 derajat Celcius, maka